أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, dan juga kita dimudahkan di dalam melaksanakan ibadah-ibadah lain, termasuk kemudahan-kemudahan kita di dalam menuntut ilmu syar'i, kemudian mengamalkannya dan istiqamah di atasnya. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus melimpahkan nikmat yang agung ini kepada kita sampai akhir hayat kita nanti insyaallah ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih akan melanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas pada bab yang kedua dalam kitab ini, yaitu Babuz Zuhdi wal Wara', bab tentang zuhud dan juga al-wara', yang mana pengertian atau makna dari keduanya telah sering disampaikan. Baik, pada pembahasan kita kali ini, di dalam bab ini kita masuk pada penjelasan di hadis yang ke-8 dalam bab ini. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, penulis rahimallahu ta'ala menyebutkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang itu, tarkuhu ma la ya'nihi, dia meninggalkan apa saja atau perkara apa saja yang tidak ada manfaatnya. Dia meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaat baginya. Hadisnya rawahu Tirmidzi wa qala hasanun. Hadisnya dikeluarkan atau diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dan beliau mengatakan hadisnya derajatnya hasan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini selain dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, juga dikeluarkan Ibnu Majah, Ibnu Hibban, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan yang selainnya, dan disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Sahih Al-Jami'
pada hadis nomor 5911. Nah, intinya hadis ini sahih atau sebagian perawi menyatakan hasan sehingga bisa diterima. Adapun sebagian ulama lain menyatakan hadisnya mu'al atau hadisnya ada cacatnya alias dhaif karena ada kemursalan dalam hadis ini. Naam, sebagaimana hal itu disebutkan oleh guru kami dalam kitab Fathul Alam Syarah Bulughul Maram ketika menyebutkan sanad-sanad hadis ini, maka beliau menyimpulkan hadisnya adalah dhaif mu'al bil irsal. Hadisnya kalau ada kelemahan karena ada cacatnya itu pada kemursalan. Barakallahu fikum. Jadi disebutkan pula didhaifkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimallahu taala. Nah, seperti itu. Sehingga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang sahih tidaknya hadis ini. Namun walhamdulillah, intinya meskipun barakallahu fikum ada perbedaan di dalam menilai hadis ini, namun hadis ini adalah secara makna pun adalah benar karena didukung dengan adanya dalil-dalil lain yang menguatkan hal tersebut, bahwa sungguhnya di antara tanda kesempurnaan Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia, meninggalkan semua perkara yang tidak ada faedahnya. Maka apa saja perkara yang kita anggap perkara itu tidak ada manfaat baik dalam urusan dunia apalagi perkara agama, maka ditinggalkan, dan itu termasuk disebutkan dalil-dalilnya secara umum maupun secara khusus di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang selainnya seperti itu. Sehingga naam, berdasarkan pentashihan atau pensahihan sebagian para ulama, maka hadis ini sahih atau diterima. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Intinya barakallahu fikum, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa di antara tanda kesempurnaan akhlak seorang muslim yang sempurna keislamannya atau keimanannya adalah dia meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya, semua perkara yang dianggap sia-sia baik dalam urusan dunia maupun apalagi dalam perkara agama. Maka itulah kandungan daripada hadis ini. Dan hadis ini memiliki kedudukan yang sangat agung, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam Syarah Arba'in. Dibawakan di sana oleh beliau, hadal hadis aslun azimun min usulil adab. Hadis yang mulia ini adalah merupakan yaitu dasar atau pondasi yang sangat besar dari dasar-dasar ya permasalahan adab, permasalahan etika atau sopan santun ya bagi setiap muslim, terutama terhadap dirinya sendiri. Ada sebagian ulama yang mengatakan hadal hadisu azimun. Hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat agung. Wa huwa aslun kabirun fi ta'dibin nafs wa tahdhibiha wa siyanatiha anir rada'ili wan naqais wa tarki ma la hadwa fihi wa la naf'a. Kata para ulama bahwasannya hadis ini merupakan hadis yang agung, yang sangat mulia, di mana hadis ini juga merupakan pondasi dasar atau pondasi yang sangat besar dalam masalah perbaikan jiwa, demikian pula masalah ya pendisiplinan jiwa serta penjagaan jiwa kita dari segala sesuatu yang rendah nilainya, yang hina dan rendah nilainya, serta anjuran dan adab untuk meninggalkan semua perkara yang tidak berguna dan tidak ada manfaatnya, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, ya, hadis ini adalah hadis yang mulia berkaitan dengan masalah-masalah adab. Lebih-lebih penulis menyebutkan hadis ini dalam bab az-zuhud wal wara', yakni bab tentang zuhud dan juga wara', yang mana pada pembahasan lalu di antara pengertian zuhud yang paling bagus sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, yakni tarku ma la yanfa'u fil akhirah,
yaitu meninggalkan semua perkara yang tidak ada manfaatnya ya dalam kehidupan akhirat kita. Jadi perkara-perkara yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita, maka kita tinggalkan. Itulah zuhud yang sesungguhnya yang ada pada diri seseorang. Atau wara', yakni meninggalkan ma yukhsha dararuhu fil akhirah, yang meninggalkan perkara-perkara yang dikhawatirkan membahayakan urusan akhirat kita. Maka itulah ya yang disebut dengan sikap wara'. Sehingga hadis yang mulia ini ya sesuai dengan apa yang terkandung dalam bab ini, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga diri-diri kita dari semua yang sia-sia, baik itu berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Taib, dijelaskan oleh para ulama tentang makna hadis ini, min husni islamil mar'i, di antara tanda kebagusan, di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang. Maksudnya apa? Ai min jumlati mahasinil islamil insan wa kamali imanihi. Ya, maknanya adalah di antara keseluruhan kebaikan agama Islamnya seseorang dan kesempurnaan imannya itu adalah maknanya seperti itu. Atau min kamalil islamil mar'i wa tamamih, di antara tanda kesempurnaan Islam seseorang ya, yaitu apa? Tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan apa saja yang tidak ada manfaatnya. Ai tarkuhu ma la yuhimmuhu min su'unil dunya sawa'un min qaulin aw fi'lin, meninggalkan semua perkara yang tidak penting, meninggalkan semua perkara yang tidak penting atau tidak ada faedahnya ya, baik itu dalam perkara-perkara dunia terutama ya, sawa'un min qaulin aw fi'lin, sama saja apakah itu yang berupa ucapan atau berupa perbuatan, maka hendaknya ditinggalkan ya, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram, ketika mensyarah atau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan fa in iktasara al-insanu ala ma la ya atau ma ya'nihi minal umuri, na'am, kata beliau, salima min syarrin azim wassalamah minasyarr. Kata beliau, jika seseorang itu mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang bermanfaat saja dari semua urusannya, maka dia akan selamat. Dia akan selamat dari berbagai kejelekan dan selamat dari berbagai keburukan. Nah, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, jika seseorang ya betul-betul hanya memfokuskan, hanya mengkonsentrasikan amalannya, perbuatannya ataupun perkataannya pada perkara-perkara yang memberi manfaat kepadanya, maka hal itu sudah mencukupi. Bahkan hal itu adalah termasuk akan bisa menyelamatkan seseorang dari berbagai keburukan atau kejelekan, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Demikian pula Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika juga menjelaskan hadis ini dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar. Dalam kitab beliau Bahjatu Qulubil Abrar, beliau menyebutkan tentang syarah hadis ini. Beliau mengatakan, inna man lam yatruk ma la ya'nihi fa innahu musi'un fi islamihi. Kata beliau, sesungguhnya orang yang tidak bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat baginya, maka sungguh orang yang seperti ini dikatakan jelek keislamannya, buruk keislamannya. Nah, karena Rasulullah mengatakan di antara tanda kebagusan atau kebaikan Islamnya seseorang. Berarti sebaliknya, kalau ada orang yang tidak meninggalkan hal yang sia-sia, tidak mau meninggalkan hal yang tidak memberi manfaat baginya, berarti Islamnya orang itu jelek. Ya, agama Islamnya orang yang demikian adalah buruk sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan pentingnya perkara tersebut. Naam, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sudah menjadi suatu keharusan
bagi kita semuanya untuk memperhatikan perkara ini agar tidak melakukan ataupun mengatakan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya sama sekali. Seperti itu. Barakallahu fikum. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini bisa kita ambil beberapa pelajaran penting ya darinya. Di antaranya ma'asyiral muslimin, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita, kata ulama, yambagi lil insani ay yad'a ma la ya'nihi lianna dzalika ahfadu li waqtihi wa aslamu li dinihi. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwasannya ya sepantasnya atau seharusnya bagi setiap orang untuk meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena yang demikian itu akan bisa atau lebih bisa menjaga waktunya dan lebih menyelamatkan agamanya. Artinya kalau seseorang itu betul-betul dia bisa mengatur dan menjaga ya dirinya atau waktunya dari semua perkara yang sia-sia, maka hal itu lebih orang demikian berarti bisa menjaga waktunya, menyelamatkan agamanya. Sebagian ulama lainnya mengatakan, inna fi tarki ma la ya'nihi rahatan li nafsihi wa hifdhan li waqtihi wa salamatan li 'irdihi. Sesungguhnya di dalam perbuatan meninggalkan apa-apa yang tidak memberi manfaat baginya, maka terdapat rahatan li nafsih, adanya yakni peristirahatan atau pengistirahatan terhadap jiwanya atau hatinya. Hatinya diistirahatkan dari hal yang sia-sia, ya, tidak disibukkan dengan perkara yang sia-sia. Demikian pula wa hifdzan li waqtihi, dengan meninggalkan perbuatan yang sia-sia berarti hal itu akan bisa menjaga waktunya. Iya, orang kalau betul-betul berusaha menjaga diri dari yang sia-sia, maka dia termasuk orang yang betul-betul pandai menjaga waktu. Waktu itu harga ma'asyiral muslimin, ya, sehingga tidak boleh disia-siakan karena waktu itu umur kita. Umur kita itu adalah kehidupan kita yang semua itu pasti akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan main-main dengan waktu kita, usia kita, umur kita ini, ya. Nah, maka dengan kita selalu berusaha mengatur waktu, menjaga waktu untuk perkara yang bermanfaat, bukan hal yang sia-sia, maka berarti kita telah menjaga waktu kita. Wa salamatan li'irdihi, demikian pula orang yang meninggalkan hal yang sia-sia, maka hal itu akan bisa membantunya untuk menjaga keselamatan, ya, atau menjaga keselamatan akan kehormatannya. Iya, orang yang mulia adalah orang yang betul-betul menjaga waktunya, bukan selalu berbuat yang sia-sia. Karena orang yang selalu melakukan kesia-siaan, maka itu orang yang rendah, orang yang hina, orang yang tercela. Nah, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, sekali lagi hadis ini menunjukkan pada kita sepantasnya bagi setiap orang muslim untuk selalu meninggalkan atau berusaha meninggalkan hal yang sia-sia. Ingat ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an mengingatkan kita. Misalnya dalam firman-Nya di surat Al-Isra pada ayat yang ke-36, Allah taala menyatakan wala taqfu ma laysa laka an asya'a in tubdalakum wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, dan jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan juga hati. Ya, kata Allah, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pendengaran kita untuk apa ya ikhwan? Mata kita digunakan untuk apa ya ikhwan? Kadang apalagi di masa sekarang, di masa orang lagi gencar-gencarnya nonton bola, piala dunia. Iya,
Kadang waktu berjam-jam habis untuk nonton bola. Bahkan rela meninggalkan salat lail karena ingin melihat bola atau tontonan main bola dan seterusnya. Ya, bahkan seperti itu, begadang malam semalam suntuk rela. Tapi kalau suruh untuk salat tahajud, suruh untuk baca Quran, atau suruh duduk sebentar di majelis-majelis ilmu, malas. Nah, ma'asyiral muslimin, menunjukkan apa? Iya, betapa banyaknya orang yang lebih senang melakukan kesia-siaan, hal-hal yang terkadang membuang-buang waktunya. Ya, bukan kemudian apa? Tidak boleh berhibur. Ya berhibur boleh. Ya, tetapi harus perhatikan waktu. Jangan kemudian kita memperbanyaknya, apalagi sampai menyia-nyiakan waktu kita untuk hal yang sia-sia seperti itu. Naam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, diingatkan oleh Allah dalam ayat tadi, jangan kalian mengikuti apa yang kalian enggak punya ilmu tentangnya, ya. Nah, sungguhnya semua apa yang kita ikuti dan kita lihat, kita tonton, kita dengar, ya, naam, kita yakini, maka semua itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, seperti itu, ya. Demikian pula pada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan sekali lagi seharusnya bagi setiap muslim untuk meninggalkan hal yang tidak ada faedahnya. Yang kedua, pelajaran yang bisa diambil juga dari hadis yang mulia ini, tarkul lagwi wal fuduli dalilun ala kamali islamil mar'i. Para ulama menyatakan bahwa meninggalkan perbuatan yang sia-sia atau yang berlebih-lebihan, maka hal itu menunjukkan atas kesempurnaan Islamnya seseorang. Iya, kalau seseorang itu benar-benar bisa menjaga dirinya, ya, menjaga waktunya, menjaga kehidupannya dari semua hal yang sia-sia atau yang berlebih-lebihan yang tidak ada faedahnya, maka itu tanda bahwa Islam orang tersebut sempurna, tanda bahwa Islamnya orang tersebut baik, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, juga dijelaskan oleh para ulama, ya, anna tarkal insanu ma la yahtamu bihi min husni islamihi. Ya, seseorang apabila meninggalkan semua perkara yang tidak penting, alias yang sia-sia, alias yang tidak ada manfaatnya, maka itu merupakan tanda bagusnya keislaman orang tersebut. Seperti itu. Maka kita berharap dengan kita berusaha memilih atau manfaatkan apa yang bermanfaat bagi kita, apa yang tidak dan sebagainya, maka ini semua dalil atau petunjuk yang menunjukkan tentang kebagusan, kebaikan dan kesempurnaan Islam seseorang. Yang ketiga, hadis yang mulia ini juga menunjukkan al-hassu alal istismari al-waqti bima ya'udu 'alal al-qaidi bin naf. Dikatakan hadis ini juga merupakan anjuran untuk menggunakan waktu atau memanfaatkan waktu dengan perkara-perkara yang memberi manfaat bagi seseorang, ya, baik dalam urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Maka ini semua harus diperhatikan, ya. Naam, seperti itu. Karena sungguhnya dijelaskan pula para ulama, anna man ista'mala atau man ista'ala bima la ya'nihi fa inna islamahu laisa bidzalikal hasan. Sesungguhnya orang yang melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, maka sesungguhnya hal itu menunjukkan atas, ya, agama Islam orang tersebut tidak baik, ya, atau buruk dan seterusnya. Sebaliknya, orang yang memanfaatkan waktunya, memanfaatkan, ya, kehidupannya untuk perkara yang memberi manfaat, ya, maka ini adalah suatu tanda akan bagusnya agama seseorang tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat juga, hadis ini menunjukkan al-bu'du an safasifil umuri wa mardhuliha. Ya, hadis ini menunjukkan hendaknya seseorang itu jauh atau menjauhkan diri dari perkara-perkara yang rendah dan juga perkara-perkara yang tidak manfaat. Iya,
Karena perkara-perkara yang tidak manfaat itu biasanya akan mengajak kita, mendorong kita, menjerumuskan kita pada perkara-perkara yang jelek. Ya, naam, karena tidak sibuk dengan perkara yang manfaat, maka akan digiring pada perkara yang sia-sia. Kalau seseorang tidak menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, maka dia akan disibukkan dengan orang yang lalai dari ilmu. Kalau orang itu sibuk dengan kebid'ahan, dia berarti dijauhkan dari as-sunnah. Orang yang sibuk dengan kesyirikan, maka dia dijauhkan dari tauhid dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ini adalah merupakan perkara yang menjadi balasan. Apabila seseorang melakukan yang buruk, berarti dia dijauhkan dari kejelekan, dari kebaikan. Seperti itu. Sehingga sepantasnya bagi seorang muslim mengingat hadis yang mulia ini, hendaknya menjauhkan diri dari semua hal yang rendah, semua hal yang hina bagi dirinya, yaitu diantaranya menjauhi hal-hal yang sia-sia dalam hidupnya, ya, terutama sia-sia, ya, yang tidak ada manfaatnya dalam perkara akhirat nanti. Seperti itu. Kemudian yang kelima, hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, juga menunjukkan kata ulama, al-hadisu aslun azimun lil kamalil khuluqi wa zinatin lil insani baina, ya, zawaihi wa aqranihi. Naam, seperti itu. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin, hadis ini menunjukkan, ya, pondasi yang sangat agung bagi kesempurnaan akhlak seseorang. Ya, dan juga merupakan perhiasan bagi seseorang di hadapan orang lain. Ya, maksudnya apa? Nah, kalau seseorang itu betul-betul, ya, memiliki amalan seperti ini, yaitu selalu berusaha menjaga waktunya, menjaga hidupnya dari perkara yang sia-sia, dan dia selalu menggunakan untuk hal yang manfaat, maka ini merupakan apa? Pondasi yang sangat agung yang menunjukkan apa? Kesempurnaan akhlak bagi seseorang, bahkan menjadi perhiasan baginya di hadapan orang lain. Orang akan melihat bahwasannya orang yang bagus akhlaknya, bagus agamanya, itu adalah yang betul-betul selalu memanfaatkan waktunya, memanfaatkan kehidupannya untuk hal yang baik-baik, untuk hal yang bermanfaat, bukan hal yang sia-sia. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, ya, maka sepantasnya sekali lagi kita harus selalu menghiasi diri kita dengan amalan seperti ini, yakni meninggalkan hal yang sia-sia, sehingga waktu kita, umur kita bermanfaat, ya. Nah, jangan seperti orang yang membuang-buang waktunya terus, waktunya habis berjam-jam, ya, pengen ngopi saja, ngopinya sak gelas, tapi ngobrolnya 2 jam, 3 jam, cangkruan di warung wifi, gitu ya. Nah, seperti itu, waktunya terbuang habis, ya. Padahal kalau ngopi di rumah apa bedanya? Ya, kita bisa ngopi di rumah sambil melakukan pekerjaan kita, tugas-tugas kita, urusan keluarga kita, dan seterusnya, manfaat. Jadi kalau berjam-jam nongkrong di warung kopi, warung wifi, apalagi, ya, di situ penuh dengan maksiat, ya, banyak orang yang merokok, kemudian nyanyian dan musik dan sebagainya. Nah, apalagi terkadang menggunakan banyak orang yang ghibah orang lain dan seterusnya, banyak perkara yang tidak ada faedahnya. Maka yang demikian tentu tidak sepantasnya bagi seorang muslim melakukan hal seperti itu. Gunakan yang bermanfaat saja. Ya, kalau mau sekedar ngopi dibikin di rumah, ya. Nah, taruh di meja sambil kita baca Quran, ataukah sambil baca-baca buku, atau sambil ngurusi anak, atau ngurusi tugas-tugas pekerjaan. Masya Allah, banyak yang manfaat yang terselesaikan, ya, bukan suatu perkara yang sia-sia. Begitu. Taib. Yang terakhir juga hadis ini menunjukkan kepada kita, naam, ya, wa fil hadisi hathun 'alal istighali fima ya'nil mar'i min su'uni dinihi wa dunyahu wa tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis ini juga menunjukkan anjuran atau dorongan, ya, bagi seseorang agar selalu menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang beri manfaat baginya, ya, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhiratnya, ya, dan meninggalkan semua hal yang tidak manfaat. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, ya,
inilah pelajaran kita pada hadis pagi hari ini. Intinya kita semua diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu berhati-hati atau menjauhkan diri dari semua hal yang tidak ada faedahnya. Dan inilah sesungguhnya zuhud yang sebenarnya. Karena sikap zuhud itu berarti dia menjauhi, dia meninggalkan semua perkara yang sia-sia. Adapun orang yang menyibukkan diri dengan perkara yang sia-sia, maka ya waktunya terbuang, hidupnya terbuang, tidak ada manfaatnya, naudzubillah. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, agar Allah selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, agar selalu bisa menggunakan waktu dan kesempatan ya yang kita miliki untuk menambah amalan saleh, untuk menambah ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ma'asyiral muslimin, kematian setiap saat akan datang kepada kita, ya. Dan kematian itu kalau sudah datang, sudah tiba, enggak bisa ditunda-tunda, ya. Naam, kata Allah, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu memiliki ajal, yaitu tentang kematiannya. Maka kalau sudah datang ajal atau kematiannya, maka tidak bisa ditunda-tunda barang sesaat pun, dan tidak bisa pula dipercepat. Nah, meskipun kita lari, meskipun kita berlindung di tempat yang kokoh, yang kuat, maka kematian akan terus memburu dan mengejar kita. Ya, karena itu ma'asyiral muslimin, persiapkan diri kita untuk menghadapi saat-saat seperti itu, ya. Karena ma'asyiral muslimin, coba perhatikan, ya, di sebuah desa yang aman, kelihatan adem, ayem, makmur seperti di Cianjur itu, ya, tiba-tiba terjadi gempa yang tidak diduga-duga. Banyak orang yang mati di rumahnya, tertimbun oleh reruntuhan bangunannya, bahkan di jalan-jalan pun, ya, bahkan di lereng-lereng gunung, di bukit-bukit, di jalan-jalan mati semua. Banyak seperti itu. Nah, ya, padahal mereka masih muda-muda, meskipun juga ada yang anak kecil, orang tua dan sebagainya. Kematian tidak melihat usia, ya, kapan saja bisa, dan sebabnya pun banyak, baik itu sebab karena sakit, atau sebab karena bencana alam, sebab karena kecelakaan, atau sebab-sebab yang lainnya. Seperti itu, ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum, gunakan waktu sebaik-baiknya, manfaatkan betul-betul untuk menambah amalan soleh dan ketaatan kepada Allah. Karena inilah kesempatan kita di dunia ini, adalah satu-satunya kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk menambah ibadah. Ya, tidak ada waktu lagi, karena setelah kematian hanyalah tanggung jawab yang akan kita berikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Seperti itu, barakallahu fikum. Baik, ma'asyiral muslimin, ya, inilah pelajaran yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan kalau masih ada waktu, barangkali kalau ada pertanyaan, tafadhol, ya, insyaallah masih menyisakan 3 hadis lagi pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan, barakallahu fikum. Baik, itu dulu pelajaran yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, didiskusikan masalah ini atau masalah lain, tafadhol, barakallahu fikum. Silakan. Nah, ada yang mau tanyakan? Ayo, silakan. Mau tanya apa ini? Kelihatannya sudah siap bertanya ini. Masya Allah. Ayo, silakan, monggo. Ada? Iya, monggo Pak. Membaca ayat kursi setelah atau setelah zikir maksudnya, pada saat zikir. Oh, begitu. Iya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan terkait dengan masalah membaca ayat kursi, naam, setelah sholat, dalam arti pada saat zikir-zikir pada sholat, gitu. Taib. Hal itu adalah perkara yang termasuk perkara yang disyariatkan bagi orang yang melakukan zikir, ya. Naam, jadi zikir pada sholat itu salah satunya adalah perintah untuk membaca ayat kursi. Itu adalah perkara yang disyariatkan, ya. Jadi yang diperintahkan pada saat zikir adalah dengan kita
Pertama baca istighfar, kemudian setelah itu dan seterusnya, kemudian juga baca baca tasbih, tahmid, takbir, kemudian tahlil. Nah, setelah itu disunahkan juga membaca ayat kursi dan juga al-mu'awwidzat, yaitu surat al-ikhlas, al-falaq dan juga an-nas. Maka ini termasuk adalah bacaan-bacaan doa yang sepantasnya dilakukan apabila kita telah selesai dari sholat kita, yakni dengan melakukan zikir ba'da sholat. Dan ini disunahkan, ya, baik itu di waktu pagi atau sore atau bahkan dilaksanakan pada setiap waktu sholat. Setiap waktu sholat, sehingga ini adalah termasuk perkara yang disunahkan atau disyariatkan setelah kita selesai daripada sholat-sholat yang 5 waktu tersebut. Begitu Pak, wallahu a'lam. Jadi maka ini semua dianjurkan sekali. Lah faedahnya apa? Barakallahu fikum. Faedahnya secara umum adalah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih mengenai fadilah atau keutamaan daripada ayat kursi, ya. Nah, fadilah yang tersebut dalam ayat kursi adalah bisa menjaga seseorang dari gangguan syaitan, bisa menjaga seseorang dari tipu daya syaitan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana syaitan pernah datang kepada Abu Hurairah yang sedang menjaga harta, yaitu Baitul Mal, ya, yang dia datang dalam keadaan seperti manusia yang mencuri barang dari Baitul Mal tersebut. Begitu, ya, sehingga berapa kali ditangkap sama Abu Hurairah, ditanyakan kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah mengatakan kan dia itu ditangkap malamnya itu sama Abu Hurairah, beliau merengek-rengek supaya minta dilepas karena dia mencuri itu terpaksa untuk menghidupi keluarganya katanya, sehingga Abu Hurairah pun melepaskannya. Malam berikutnya datang lagi, mencuri lagi, ditangkap lagi, terus merengek-rengek lagi minta dilepas, dan seterusnya sampai 3 kali. Dan setiap kali kejadian pagi harinya Abu Hurairah menceritakan kepada Nabi, dan Nabi hanya mengatakan nanti malam dia pasti akan datang lagi, nanti malam dia pasti akan datang lagi. Dan ternyata apa yang disampaikan Nabi adalah benar, ya, yang disampaikan Nabi adalah benar. Orang itu datang lagi sampai pada akhirnya yang ketiga, ketika mau dilepas dan dihukum, dilaporkan Nabi, maka syaitan kemudian mengajarkan kepada Abu Hurairah, ya, untuk melakukan bacaan tertentu yang apabila dibaca maka akan dijaga dari gangguan jin dan syaitan. Apa itu? Bacalah ayat kursi ini, ya. Maka ayat kursi itu akan bisa membentengi diri seseorang kalau selalu dibacanya dan diamalkannya dari gangguan jin dan syaitan, baik di malam ataupun di siang hari dan seterusnya. Adapun dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya membaca ayat kursi setiap kali selesai dari sholat fardu, terutama bacaan zikir-zikirnya, yaitu dalam hadis riwayat An-Nasai atau Broni dan yang lain, dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dalam Sahih Al-Jami', terutama pada hadis sekitar nomor 6000 sekian, ya, disebutkan mengenai tentang anjuran dan disyariatkan membaca ayat kursi pada saat setelah selesai sholat, terutama pada zikir-zikir ba'da sholat, ya, dari sholat fardu yang 5 waktu. Wallahu alam bissawab. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, yang lain silahkan, mungkin masalah lain ada Pak? Monggo, yang lain cukup? Kalau cukup ya sudah, pulang. Baik, ada Pak? Ye, silakan. Ya. Ya. Baik. Taib, Ma'asyiral muslimin, ada pertanyaan mengenai bila ada saudara kita yang hendak meninggal dunia, dia sudah mengalami sakaratul maut atau nazak, begitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Rasulullah SAW menganjurkan, ya, kalau ada orang yang hendak meninggal dunia seperti itu, untuk dibimbing dia untuk mengucapkan la ilaha illallah, ya. Naam,
Karena Rasulullah SAW mengatakan man qala akhir apa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari perkataannya adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka Rasulullah menyuruh ya para sahabat beliau agar mentalkin orang yang akan mati supaya membaca la ilaha illallah, bukan yang lain. Ya, tidak ada hadis-hadis lain yang lebih sahih daripada ini yang menunjukkan bahwa yang di kitab yang hendaknya kita ajarkan dan kita perintahkan atau kita talkinkan untuk orang yang hendak meninggal itu adalah kalimat la ilaha illallah ini saja, bukan dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau surat Yasin atau ditalkin dengan lafaz yang lain. Ada sebagian orang yang mentalkin dengan lafaz Allah, Allah, Allah. Coba ucapkan Allah, Allah, Allah begitu. Ini semua tidak dicontohkan. Yang diperintahkan adalah ucapkan la ilaha illallah. Meskipun nanti orang yang mau meninggal itu hanya melafazkan la ilaha misalnya. Terus kemudian mati bagaimana? Apakah dia kafir? Enggak. Ya, dia telah berusaha untuk mengucapkan kalimat itu, tapi karena takdir telah menentukan, ya, mendahului dia untuk meninggal sebelum sempurna mengucapkan kalimat tersebut, maka ini tidak membahayakan. Karena Allah Maha tahu apa yang diniatkan orang tersebut untuk mengucapkan kalimat ini, dan bukan suatu kesengajaan bagi dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha seperti itu. Ya, karena ada sebagian dai atau orang mengatakan, naam, orang yang seperti ini mati kafir. Salah atau keliru seperti ini. Karena orang yang sudah berusaha mengucapkan kalimat la ilaha illallah baru la misalnya terus meninggal, atau kalimat la ilaha terus meninggal, maka Allah Maha tahu niat orang tersebut, ya, dan dia ingin mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan sempurna, namun keburu mengucapkan kalimat itu tapi sudah meninggal dunia. Begitu. Maka yang demikian tidak membahayakan. Yang jelas yang diperintahkan dan disunahkan bagi kita untuk mengajari kalimat ini. Cuman yang perlu diperhatikan, pada saat kita mentalkin orang yang mau mati dengan kalimat ini la ilaha illallah, maka dilihat ini diajarkan kalau orang tersebut sudah mengucapkan meskipun sekali cukup, jangan disuruh mengucapkan terus, karena itu akan membosankan dan bisa memberatkan orang yang mau mati tersebut. Ya, kalau dia sudah mengucapkan kalimat tersebut sekali, maka suruh diam dia. Setelah itu, kalaupun kemudian dia meninggal, setelah itu insya Allah itulah kalimat terakhir yang dia ucapkan, dan mudah-mudahan itu adalah sebagai jaminan bagi dia, sebagaimana dalam hadis tadi, sebagai orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah mengucapkan kalimat tersebut. Begitu. Ya. Bukan kemudian orang ini sudah mengucapkan la ilaha illallah ditalkin lagi, itu membuat capek, membuat berat, membuat menyibukkan orang yang sakit tersebut. Cukup bagi dia ketika dia mengucapkan la ilaha illallah sekali, kemudian dia diam, sudah, jangan disibukkan dengan yang lain. Kecuali kalau dia mengucapkan kalimat lain, misalnya dia habis mengucapkan kalimat Allah, dia terus diam, setelah itu mengatakan aku cukup ngombe misalnya gitu ya, aku njaluk ngombe misalnya, dengan mengucapkan kalimat-kalimat lain, maka ajarkan lagi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Pengalaman saya, kalau mentalkin orang yang meninggal itu susah. Karena apa? Orang yang sudah mau meninggal atau nazak itu sudah nggak sadar, ya, karena biasanya sudah sampai di kerongkongan, sudah ngorok istilahnya ya, krok gitu ya. Nah ini sudah nggak bisa mengucapkan kalimat apapun. Tapi mentalkin itu ketika dia masih sadar, belum sampai dia final istilahnya ya. Ketika dia masih sadar, terakhir dia masih punya kesadaran, orang seperti diajari, Pak atau Bu, sering ucapkan kalimat ini, setelah itu diem, jangan mengucapkan kalimat lain, diem, la ilaha illallah dengan sempurna, suruh diam. Kalau dia mengucapkan kalimat lain, nanti disuruh lagi mengucapkan kalimat la ilaha, supaya apa? Mengikuti dalam hadis ini tadi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari perkataannya adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Seperti itu.
Ya, bukan yang lain, bukan dibacakan talqin yang lain, apalagi dibacakan surat Yasin, dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi kalau meruqyah boleh. Kita meruqyah dalam arti mendoakan ataupun ya membacakan ayat-ayat Quran untuk meruqyah orang yang sakit, meruqyah orang yang sakit, ya, supaya naam disembuhkan Allah melalui bacaan-bacaan Quran yang kita baca, boleh yang demikian. Tapi kalau sudah tanda-tanda kematian, maka ajarkan kepadanya untuk mengucapkan la ilaha illallah, bukan Allah 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 dan seterusnya, bukan. Karena ada sebagian ibu-ibu yang saya lihat di rumah sakit begitu, ngajari suaminya yang mau mati atau anaknya, ucapkan Allah 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 begitu. Ya, ini tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang lain ada? Cukup? Sudah ya? Baik, kalau memang tidak ada lagi, ada Mas? Oh, tidak ada. Nah, baiklah Mas, insyaallah pada pertemuan Jumat depan saya ingin memberikan sedikit tambahan materi pelajaran, terutama masalah perawatan jenazah. Ya mungkin sekali tempo, sekali dua kali begitu, sambil tetap meneruskan pelajaran kitab ini, ya, tapi diselingi dengan bagaimana cara merawat jenazah, dimulai dari apa yang harus kita lakukan ketika melihat orang yang meninggal dunia, apa saja yang dipersiapkan dan sebagainya. Karena apa? Sering terjadi ya, bahwasannya kematian yang di sekitar kita ini, masyarakat kita itu umumnya selalu menggantungkan sama Pak Mudin gitu ya, gantungkan sama Pak Mudin sama Bu Mudin ya, sehingga iya kadang jenazah lama ditunggu-tunggu Pak Mudinnya nggak datang atau begitu. Nah, padahal ini urusan mudah dan setiap muslim atau sepantasnya setiap muslim bisa melakukannya dan merawat jenazah keluarganya sendiri yang meninggal. Insya Allah bisa. Ya, kata orang Jawa, ilmu katon istilahnya ya. Dan ilmu katon itu bisa dipelajari. Karena itu kita akan bisa pelajari bersama insya Allah ya, apa yang harus dipersiapkan ketika ada orang yang meninggal, apa yang dilakukan ketika meninggal, seperti itu. Ya, karena ada sebagian keluarga tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika ada keluarganya yang meninggal dunia, sampai berjam-jam, sampai siang, meninggalnya malam, Pak, sampai siang hari itu nggak disentuh sama sekali, sehingga jenazahnya tidak terurus, dalam arti tidak diperlakukan sebagaimana mestinya, yang insya Allah nanti pada kesempatan yang akan datang akan kita sampaikan beberapa pelajaran ringkas tentangnya insya Allah, yang mudah-mudahan bermanfaat agar kita bisa praktekkan di dalam raja. Apalagi di setiap masjid seperti ini harus punya tim khusus, ada Pak ya, tim khusus memandikan jenazah atau merawat jenazah ya. Nah, karena apa, biasanya di Surabaya itu setiap RW itu mesti ada petugas mudin satu orang ya, itu menangani seluruh RW. Apalagi di masjid harus punya tim yang bisa menangani semuanya, agar nanti kalau ada kematian dan sebagainya, maka kita nggak usah bingung-bingung mencari yang lain, tapi tim inilah yang akan mengurusinya, membantunya. Kalau satu nggak ada, yang satunya bisa, yang satunya bisa, dan semuanya bisa insya Allah Ta'ala, seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, ma'asyiral muslimin, ini dulu pelajaran kita pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.